Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Mazmur 90 ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Jemaat terkasih, ex-pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo sangat lihai dalam menyembunyikan hartanya. Harta kekayaan sebenarnya jauh melebihi harta yang dilaporkannya di LHKPN. Namun sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh jua. Kejatuhan Rafael justru bermula dari viralnya perilaku pamer kekayaan putranya yang bernama Mario Dandi Satrio. Lonjakan harta Rafael juga dinilai tidak wajar. Diduga terdapat transaksi mencurigakan dalam puluhan rekeningnya dengan transaksi mencapai 500 miliar. Tentunya sebagai orang pajak yang mengetahui seluk-beluk aturan perpajakan di Indonesia, ia tentu sudah sangat piawai mengakali kepemilikan asetnya yang tak wajar sebagai pejabat negara. Pertama, dengan menggunakan nomine. Keberadaan nomine atau penggunaan nama orang lain ketika membeli aset sudah jadi praktik umum di Indonesia. Hal inilah juga yang rupanya dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Tujuan nomine biasanya menyamarkan kepemilikan harta agar tidak terendus jangkauan aparat penegak hukum maupun otoritas pengawas transaksi keuangan. Yang kedua, saham perusahaan. Kementerian Keuangan juga melakukan penelusuran terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak yang kepemilikan sahamnya terafiliasi dengan Rafael Alun Trisambodo. Direktur Jenderal Pajak Kemenku Suryo Utomo mengatakan pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap 6 perusahaan dan 1 konsultan pajak itu untuk menguji kepatuhan perpajakannya. Yang ketiga, Safe Deposit Box. PPATK juga mendapati Rafael Alun Trisambodo memiliki Safe Deposit Box di salah satu bank BUMN. Kabarnya Safe Deposit Box berisi 37 miliar rupiah itu tersimpan di PT Bank Mandiri. Uang yang disimpannya berbentuk mata uang asing. Safe Deposit Box merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga. Kompas.com 11 Maret 2023. Jemaat terkasih, serapi-rapinya menyembunyikan kejahatan pada akhirnya akan terbongkar juga. Rafael Alun orang yang pintar dalam hal keuangan. Dia tahu persis bagaimana cara menyembunyikan uang curiannya. Namun ternyata pada akhirnya semua itu terbongkar. Cepat atau lambat, kejahatan yang ditutupi akan terbongkar. Sebenarnya sebagai orang beragama seharusnya menyadari bahwa meskipun dengan rapih menyimpan kejahatan, Tuhan pasti mengetahui. Jadi kejahatan yang belum diketahui orang lain sebenarnya Tuhan sudah mengetahuinya. Dengan demikian pada saatnya nanti Tuhan akan menunjukkan kuasanya untuk membongkar semua kejahatan. Ternyata benar, melalui peristiwa penganiayaan yang dilakukan anak Rafael kemudian merembet ke orang tuanya. Jemaat terkasih, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menaruh kesalahan kita di hadapannya. Dosa kita tidak akan tersembunyi di hadapan Tuhan. Kesadaran ini sangat penting agar kita berhati-hati menghindarkan diri dari tindak kejahatan. Barangkali di dalam hati kita berkata, tidak ada yang tahu, padahal Tuhan sudah tahu. Berarti setiap kejahatan yang kita lakukan, diri kita mengetahui dan juga Tuhan mengetahuinya. Mungkin kita bisa menyembunyikan dosa di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan memahami, mengetahui keberadaan kami. Meskipun kami menyembunyikan kejahatan di hadapan manusia, Tuhan memahami semuanya itu. Hal itu menggerakkan kami untuk betul-betul berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, jujur menghadapi kehidupan ini. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan memberikan pertolongan terhadap pergumulan yang kami alami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.